Jadi malam ini Hafruta kita temanya kebenaran itu memerdekakan kalau kamu mengetahuinya. Nah, perhatikan Amsal 14 ayat 34. Coba kita buka Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34 bilang, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi yang meninggikan derajat bangsa itu bukan jabatan, bukan harta kekayaan, bukan partai politik, tetapi kebenaran. Pertanyaannya ialah kebenaran apa? Kebenaran macam apa? Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Crabtree. Dalam sebuah buku yang menarik, dia mengutip pandangan dari Billy Graham, penginjil yang terkenal itu. Billy Graham bilang bahwa kebenaran tidak lekang oleh waktu. Kebenaran tetap sama untuk segala usia, untuk semua manusia, untuk berbagai lokasi geografis. Jadi kebenaran itu dia berlaku di mana saja, kapan saja, siapa saja, usia apa saja. Dan tidak pernah layu atau lekang atau hilang gara-gara waktu. Pikiran manusia katanya bisa berubah. Kebiasaan manusia bisa berubah. Prinsip-prinsip moral manusia dengan beraneka ragam bisa berubah. Tetapi hanya kebenaran yang bertahan selama-lamanya. Nah, karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, maka kita mesti mengatakan kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran yang bersumber pada firman Allah. Dan ingat, Bapak-bapak, pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan tidak menciptakan kebenaran. Beta ulangi, pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan tidak menciptakan kebenaran. Itu hanya membuat kebenaran menjadi nyata dalam hidup seseorang. Kebenaran itu hanya firman Allah. Tetapi pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan membuktikan bahwa kebenaran itu bisa dipraktekkan. Contoh, kita belajar berenang. Di dalam ruang kelas, pelatih berenang sudah bicara bagaimana cara berenang yang benar. Ya, dia mengajarkan kalau udah turun ke air mesti tangan, kaki mesti tendang-tendang. Karena belum pernah berenang, waktu kita masuk ke dalam air, pasti akan berbahaya karena belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah terlatih di dalam air, baru kita mengerti, baru kita bisa mengalami bahwa kebenaran yang diajarkan itu nyata. Ya. Misalnya dulu kita dari Silalain itu ke Abubu, naik perahu. Ada yang takut tenggelam karena tidak biasa berenang. Padahal airnya itu dangkal. Nah, karena apa? Karena tidak terbiasa. Tapi karena orang sudah biasa dengan laut dan sudah tahu berenang, dia tidak perlu lagi mencari kebenaran-kebenaran baru. Karena dia sudah tahu caranya berenang.
Nah, kalau begitu, untuk meneguhkan kita malam ini, kita akan pelajari singkat 3 kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Dan ini yang Yesus ucapkan itu, ajarkan di Yohanes 8. Ada 3 kebenaran yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, kebenaran yang pertama ialah kita mesti percaya bahwa Allah yang membentuk kita. Ada banyak kebenaran-kebenaran lain, ada banyak teori-teori lain tentang asal-usul manusia. Tapi kita mesti percaya bahwa kita dibentuk oleh Allah. Menurut Kejadian pasal 2 ayat 7. Itu nggak bisa dibantah. Ya, itu yang pertama. Kebenaran kedua yang patut kita pelajari dan simak ialah dosa itu merusak hidup kita, merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan manusia sama, dan merusak hidup kita. Dan kebenaran yang ketiga yang harus sungguh-sungguh kita pegang teguh, yaitu Yesus Kristus sanggup mengubah hidup kita. Jadi ini 3 kebenaran yang membuat kita bisa mengetahui posisi kita. Yang pertama, kita pelajari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang setuju, lambaikan tangan. Bahwa dia berasal dari Allah. Kita dari Allah. Tidak boleh dibantah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita tidak punya ruang untuk saling menghakimi, kita tidak punya ruang untuk saling menegasi, kita tidak punya ruang untuk saling menyingkirkan. Karena kita sama-sama punya sumber yang sama. Kita punya kebenaran yang sama. Dan kita akui bersama-sama. Karena dialah Allah yang menciptakan kita, membuat kita segambar dan serupa dengan Dia. Walaupun ada pihak lain yang mempercayai dusta, itu sebabnya Rasul Paulus kasih tahu kepada orang di Roma bagaimana kehidupan orang-orang yang menjelaskan, menerangkan tentang dusta. Coba kita lihat Roma pasal 1 ayat 25. Ada banyak orang yang percaya dusta. Dan Rasul Paulus menegaskan itu sebagai konfirmasi. Roma 1 ayat 25. Di situ dia bilang apa? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi banyak orang menyembah ciptaan Tuhan, tapi tidak menyembah Tuhan. Orang menyembah uang, menyembah pohon, menyembah sapi, ya, menyembah laut, menyembah awan. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Maka konsekuensi yang paling mengerikan dari orang-orang yang menyembah ciptaan-ciptaan Tuhan, lihat ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi semua pelanggaran terhadap kebenaran Allah itu mendatangkan hukuman yang mengerikan sekali.
Nah, itu jadi kita mesti percaya sungguh-sungguh kebenaran kita gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Tidak ada teori apapun yang bisa membantah kebenaran ini kecuali orang-orang yang menceritakan dusta. Yang kedua, Bapak-bapak, kebenaran yang patut kita tahu ialah dosa itu merusak. Banyak orang melihat dosa sebagai sebuah kesenangan. Banyak orang menikmati dosa sebagai kesempatan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang dalam pembacaan di kitab Galatia yang tadi disebutkan Pak Maku, yaitu kamu harus menggunakan kemerdekaan itu. Ya, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan, kebebasan yang orang miliki, kemudian disalahgunakan. Akibatnya, dosa itu merusak gambar Allah. Dosa itu, Bapak-bapak, membuat orang cacat. Ingat, ini yang pengajar 5 dosa mesti ingat. Dosa itu membuat orang cacat fisik, tapi juga cacat rohani. Di mana ditemukan dosa yang membuat cacat fisik? Di wajah kita. Wajah yang penuh dengan tipu muslihat, wajah yang munafik. Di tubuh kita ada gerakan-gerakan tubuh menyalahgunakan semua anggota tubuh. Ya, di rohani kita apanya? Karakter kita, hati nurani kita, bahkan dia merembet sampai kepada anak-anak kita. Lalu yang paling mengerikan, dosa itu tidak hanya membuat cacat fisik dan rohani, tapi dia membawa penghakiman dan kematian yang mengerikan. Jadi ingat itu, kebenaran-kebenaran yang kita harus tahu. Dosa, untuk mengubahnya, semuanya sia-sia. Usaha manusia sia-sia. Dosa itu dia menjanjikan sesuatu yang sepihak dan sebentar. Dosa itu mahal, sangat mahal. Dia gratis, dosa itu gratis. Ya. Dosa itu gratis dilakukan, tapi konsekuensinya mahal. Apanya yang mahal? Karakter kita rusak. Pengaruh kita hancur. Nama baik hancur. Kesehatan kita hancur. Bisa tambah lagi. Dan yang paling mengerikan ialah hidup kita rusak. Nah, kebenaran yang ketiga yang paling dahsyat ialah tidak ada sesuatu atau seseorang yang bisa mengubah kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Manusia sudah mencari berbagai macam cara. Segala macam cara melalui pendidikan. Pendidikan yang rendah sampai pendidikan tinggi. Tapi lihat 2 Timotius 3 ayat 7. Semakin orang diajar, orang semakin kurang ajar. Kurang ajar terhadap orang tua, ya, kurang ajar terhadap para pemimpin, kurang ajar terhadap bangsa dan negara. Lihat aja orang nikmati bangsa ini tapi masih mencemooh pemimpin-pemimpinnya. Lihat aja banyak warga gereja yang sering didoakan hamba-hamba Tuhan tapi masih mengebuli hamba-hamba Tuhan. Itu yang disebut diajar tapi kurang ajar. Yang kedua, orang berusaha untuk membayar dosa dengan perbuatan baik. Kalau cuma perbuatan baik, orang tidak sehemat pun banyak yang melakukan perbuatan baik. Agama lain pun bikin perbuatan baik. Bahkan orang ateis sekalipun bikin perbuatan baik. Jadi, apa yang mesti kita hidupi? Yang pertama, Yesus itu dia bisa mengubah masa lalu kita. Apa buktinya? Ingat dalam silsilah Yesus,
ada sejumlah nama dari keturunan Yesus yang menurut perhitungan manusia itu sangat tidak pantas. Minimal ada 4 wanita yang disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus dari Matius pasal 1. Ada Tamar. Tamar itu berpura-pura menjadi pelacur dan diperkosa oleh mertuanya sendiri. Ada Rahab, seorang pelacur yang kemudian melahirkan Salmon. Nah, kalau kita ikuti urut-urutannya, ya, Salmon kawin dengan Rahab, kemudian terus muncul Boas, kemudian Boas muncul siapa namanya itu? Obed Isai Daud Yesus. Ada siapa lagi? Perempuan Ruth, itu orang Moab. Ada lagi Batseba, istri Uria yang dirampas oleh Raja Daud. Jadi dari itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak hanya bekerja di kita sekarang, di masa lalu kita juga dia bereskan melalui pemulihan seluruh keturunan ilahi. Ya, yang terakhir, Yesus menjaminkan bahwa kita punya kehidupan kekekalan. Kekal, sorga itu kekal. Jadi hari ini kita mesti putuskan, ambil keputusan, supaya izinkan Yesus itu kita tidak hanya percaya dia juru selamat, tapi kita juga membiarkan dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Ya, dan kita terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ingat, dia bilang apa? Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, tapi dia berkata, akulah kebenaran. Dia tidak hanya mengajarkan hidup, tapi dia bilang, akulah hidup. Dia tidak hanya mengajarkan jalan, tapi dia bilang, akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi itu yang Yesus maksudkan dengan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Allah Bapa yang menciptakan kamu, yang membuat kamu, tetapi dosa merusak, dan Kristus datang untuk memulihkan dan memastikan kehidupan kekal. Dan karena itu Paulus bilang, jangan sampai kemerdekaan itu kamu salah gunakan. Apa artinya salah gunakan? Artinya kalau kamu salah gunakan, berarti kamu menganggap Allah itu berbohong, kamu tidak menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu yang disebut kamu salah gunakan, kamu sia-siakan. Untuk apa kamu beribadah? Untuk apa kamu menyembah? Untuk apa kamu memberitakan nama Kristus? Tapi kamu sendiri menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Tuhan nyatakan dalam Kristus. Jadi ini penting buat kita. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita tetap dalam kebenaran? Tadi beberapa udah singgung. Ya, salah satunya yang harus kita lakukan, jangan hanya bicara tentang Tuhan, tapi sering-seringlah bicara dengan Tuhan. Sediakan waktu yang berkualitas untuk bicara dengan Tuhan. Kalau Anda berkhotbah 1 hari 4 kali, 1 kali 1 jam, berarti 4 kali 4 jam. Mestinya bicara dengan Tuhan 2 kali 4, 8 jam. Itu yang benar. Porsinya dengan Tuhan itu harus lebih banyak. Perhatikan Yesus. Dia pagi-pagi benar, dia sudah bicara dengan Bapaknya. Dia melayani habis sarapan sampai maghrib, dia berhenti bicara lagi dengan Bapaknya. Jadi waktu dia dengan Bapaknya lebih banyak dengan waktu ketika dia melayani. Nah, karena itu dalam situasi COVID, dalam situasi pandemik ini, kita mesti manfaatkan momentum ini untuk waktu kita lebih banyak bicara dengan Tuhan. Dan kalau kita bicara dengan Tuhan, maka kita akan terus dibebaskan, dimerdekakan. Kata kita tahu apa maunya Tuhan buat saya, apa maunya Tuhan buat keluarga saya, apa maunya Tuhan buat orang lain. Sehingga benar-benar
kemerdekaan itu, ya kalau di Indonesia Bung Karno mengatakan kemerdekaan adalah jembatan emas. Tapi kita anak-anak Tuhan, kemerdekaan adalah anugerah Allah yang tersedia untuk membuat orang melintasi jembatan itu berjumpa dengan Kristus. Ya, kalau dari Galala ke Tantui ke Poka dulu harus naik perahu. Sekarang naik jembatan Merah Putih. Ada juga yang masih naik perahu. Pilihan itu ada di tangan masing-masing. Ada juga yang mesti mutar Baguala. Tersedia jalan, tersedia fasilitas. Kita yang pilih. Dan ingat, Anda berhak memilih apa saja. Tetapi Anda tidak berhak memilih konsekuensinya. Yang mau narkoba, bebas. Tapi Anda tidak bisa memilih resiko atau konsekuensinya. Tidak bisa. Memilih untuk seks bebas, silakan. Tetapi konsekuensinya Anda tidak bisa pilih. Dan karena itu kita memilih hidup dalam kebenaran Kristus. Konsekuensinya juga Tuhan yang menentukan. Yaitu apa? Kita bebas, merdeka. Merdeka dari cara berpikir yang eksklusif, merdeka dari gaya hidup yang menghakimi orang lain, merdeka dari gaya hidup yang suka membuli orang, yang merdeka dari gaya hidup yang suka menekan istri, menekan anak, menekan orang lain, ya, merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita pupuk, dosa-dosa favorit itu mesti dibebaskan. Itu yang disebut saya percaya, saya diciptakan Tuhan, dan saya dibebaskan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan itu mari kita praktekkan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Ingat, baca Alkitab itu dengar suara Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan dengar suara kita. Dua-duanya kita lakukan, kita tidak lihat Tuhan. Baca Alkitab, Anda tidak bisa lihat Tuhan. Berdoa, Anda tidak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan yang lihat kita. Dan tinggal Anda pilih. Mau lihat Tuhan atau Tuhan lihat kita? Tuhan yang lihat kita. Kalau dia yang lihat, seperti di atas bukit, dia melihat murid-murid sedang berjuang di laut itu. Dan dia akan turun menjumpai mereka. Dan dia bebaskan mereka masuk ke tujuan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, maka kamu tahu kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kamu, dan kebenaran itulah yang membuat derajat bangsa itu semakin tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih malam ini kami belajar bersama dari kebenaran firman Allah. Kami semua terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Biarlah kami punya kebiasaan-kebiasaan baru yang terus-menerus diperbaharui. Kami suka bicara dengan Tuhan, tidak hanya bicara tentang Tuhan. Kami suka bersekutu dengan Tuhan. Kami suka membaca dan mendengar firman Allah. Kami suka berkomunitas, dan hidup kami berdampak. Kami pergi dan menolong orang untuk memasuki jembatan anugerah, untuk menolong orang lain semakin dibebaskan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.